Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Soekarjo. Saya Jamhuri dari tim SKP Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Soekarjo. Setiap tindakan yang dilakukan pada pasien pasti memiliki risiko. Namun, tak satu pun tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menghendaki itu terjadi pada pasien. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui sasaran keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien yang wajib dipahami. Keselamatan pasien adalah hal yang paling penting bagi pelayanan kesehatan, terutama saat menghadapi pasien. Sehingga tenaga kesehatan wajib mengetahui sasaran keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien yang wajib kita ketahui bersama. Sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Setiap pasien wajib dilakukan identifikasi secara tepat. Jika pasien akan rawat inap, maka wajib dipasangkan gelang identitas pasien. Ada banyak warna gelang untuk identifikasi pasien. Misalnya, warna merah muda untuk pasien berjenis kelamin perempuan, warna biru untuk pasien berjenis kelamin laki-laki, dan warna putih untuk pasien berjenis kelamin ganda. Namun, gelang ini sangat jarang digunakan. Dalam gelang identitas pasien biasanya berisi nama, tanggal lahir, nomor RM, dan NIK pasien. Tujuan pemberian gelang identitas ini adalah untuk mempermudah proses verifikasi identitas pasien pada saat memberikan tindakan medis, misalnya pemberian obat, transfusi darah, pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laborat, dan lain sebagainya. Selain gelang identitas pasien, ada juga gelang yang digunakan sebagai penanda kondisi khusus pada pasien dengan warna yang berbeda. Pemberian gelang kuning ditujukan untuk pasien yang memiliki risiko jatuh. Kemudian, pemberian gelang merah ditujukan untuk pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap makanan maupun obat-obatan. Kemudian, pemberian gelang ungu ditujukan untuk pasien yang telah mendapatkan persetujuan, baik secara pribadi maupun keluarga, menolak dilakukan resusitasi jantung paru atau biasa kita sebut dengan DNR. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan juga penerima pesan, sehingga pesan yang tersampaikan secara jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, setiap tenaga medis wajib melakukan komunikasi efektif pada beberapa saat, misalnya saat memberikan instruksi secara verbal, melaporkan nilai kritis, atau bahkan saat melakukan serah terima atau yang kita kenal dengan operan jaga. Pada pelaksanaannya, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo menggunakan teknik S-bar dalam melaporkan kondisi pasien. Yang dimaksud dalam teknik S-bar adalah S, situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Kemudian B, background, yaitu informasi penting yang berhubungan dengan kondisi terkini pasien. Kemudian A, assessment, berupa pengkajian kondisi pasien terkini. Dan yang terakhir adalah R, recommendation, berupa informasi apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Sebagai proses verifikasinya, tenaga kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan dengan cara tebak, tulis lengkap, baca kembali, dan konfirmasi ulang. Kemudian dokter DPJP akan menandatangani perintah pada cap konfirmasi tersebut sebagai tanda telah memverifikasi perintah yang diberikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang dimaksud dengan obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat high alert medication. Obat-obat ini terdiri dari elektrolit pekat, kemudian obat norum, yaitu nama obat rupa ucapan mirip atau biasa disebut dengan LASA, look alike, sound alike, serta obat-obatan narkotika dan sitotoksik. Dalam pengolahannya, pemberian dan penyimpanan obat high alert medication ini harus sesuai dengan panduannya. Obat elektrolit pekat atau high alert lainnya ditandai dengan stiker high alert pada setiap box dan sediaannya. Begitupun dengan obat LASA, biasanya ditandai dengan stiker kuning bertuliskan LASA berwarna merah. Sasaran keselamatan pasien yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan juga tepat pasien operasi. Proses penandaan lokasi operasi dilakukan oleh operator atau dokter spesialis yang akan melakukan tindakan operasi. Penandaan titik operasi dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke ruang operasi.
Di sini, pasien juga ikut dilibatkan, pasien dalam kondisi sadar. Tanda yang digunakan berupa lingkaran pada daerah yang akan diinsisi menggunakan skin marker yang tidak luntur saat terkena cairan atau alkohol sampai dengan pasien tiba di ruang operasi. Lokasi operasi juga harus digambarkan pada formulir penandaan sebagai informasi tindakan operasi dan telah disetujui oleh pasien maupun keluarga. Agar tindakan operasi berjalan dengan lancar, perlu juga proses checklist meliputi pembacaan dan pengisian formulir sign-in, time out, sign out yang dipandu oleh perawat sirkuler dan juga diikuti oleh operator, dokter anestesi, dan perawat bedah. Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Semua petugas di PKU Muhammadiyah Sukoharjo wajib melakukan 6 langkah cuci tangan pada 5 momen yang telah ditentukan, yakni sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, dan yang terakhir setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Adapun cara cuci tangan yang dapat dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama, menggunakan hand rub berbasis alkohol selama kurang lebih 20-30 detik. Kemudian yang kedua, menggunakan hand wash dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik. Sasaran keselamatan pasien yang terakhir adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Penilaian risiko jatuh untuk pasien rawat inap dilakukan saat pengkajian awal pasien yang biasanya dilakukan oleh perawat atau bidan menggunakan skala penilaian Humpty Dumpty untuk pasien anak dan skala Morse untuk pasien dewasa. Penandaan untuk pasien risiko jatuh rawat inap menggunakan gelang kuning dan juga logo pasien jatuh yang digantung di sisi tempat tidur pasien. Bagi pasien rawat jalan dan IGD, penilaian risiko jatuh menggunakan pengkajian Get Up and Go. Penandaan pasien risiko jatuh di rawat jalan menggunakan stiker kuning yang ditempel di lengan pasien. Demikian pemaparan umum 6 sasaran keselamatan pasien yang wajib diketahui oleh tim medis dan tim tenaga kesehatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Dengan memenuhi prosedurnya, diharapkan pasien mendapatkan pelayanan yang paripurna dan terhindar dari risiko yang dialami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.